Halo, selamat sore. Perkenalkan nama Kakak Kak Ros, tutor biologi dari, Prof. Excellent. Nah, hari ini kita akan apa namanya, membahas materi UTBK tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, dalam materi jaringan, apa namanya, jaringan tumbuhan, yang terpenting itu ada 3 hal. Yang pertama, ada jaringan berdasarkan fungsi, terus jaringan berdasarkan ciri bentuk sel, dan juga modifikasi sel. Nah, untuk apa namanya, karena materi-materi, jaringan tumbuhan itu sangat banyak, maka di sini Kakak akan berikan sedikit, kata kunci. Untuk jaringan tumbuhan, kan tadi seperti Kakak jelaskan berdasarkan fungsi dan juga ciri bentuk sel. Nah, di sini yang paling penting, untuk jaringan sendiri ada parenkim, kolenkim, sklerenkim, floem, gabus, epidermis. Kalau parenkim sendiri dia untuk cadangan makanan, getah, dan juga minyak, itu berdasarkan fungsinya. Terus kalau kolenkim dan sklerenkim itu ada penyokong, penguat, untuk berdiri tegak, apa namanya, batang kokoh. Terus kalau untuk silem dan floem dia pengangkut, termasuk zat transportasi. Terus kalau untuk gabus itu penyimpanan air, epidermis dia sebagai pelindung. Nah, terus untuk jaringan tumbuhan berdasarkan ciri bentuk sel, sama epidermis dia itu bentuknya sel pipis selapis rapat, tidak ada klorofil sama sekali, berarti tidak, berwarna hijau gitu ya. Terus untuk parenkim sendiri dia sel ukurannya besar, dinding tipis dan juga renggang. Untuk kolenkim, sel hidup yang mengalami penebalan selulosa, parenkim sel mati yang mengalami penebalan apa namanya, penebalan. Terus sekarang kita masuk ke modifikasi. Nah, untuk modifikasi sendiri itu ada beberapa, ada modifikasi batang, daun, dan juga akar. Nah, kalau akar contohnya itu ada jagung untuk, apa namanya, penyimpanan. Penyimpanan berarti dia modifikasi dari parenkim, ada contohnya buah bit, terus juga kalau batang dia contohnya di stroberi, terus kalau untuk yang modifikasi daun dia kacang kapri dan lain sebagainya. Sebagai contoh soal, di sini ada daun talas ketika di hari hujan, kenapa airnya itu tidak basah gitu ya? Apakah dia, bersifat waterproof, artinya tidak tembus air? Nah, Kakak jelaskan dulu. Dari pengamatan siswa ditemukan air yang tidak meresap pada daun talas. Jaringan apakah yang berperan dalam daun tersebut? Nah, ternyata di dalam daun talas itu ada zat lilin. Artinya zat lilin yang menolak dalam air agar daun tidak basah meskipun daun tersebut kena air. Nah, kenapa ada zat lilin? Zat lilin itu kalau di daun namanya jaringan kutikula, terdapat di jaringan epidermis. Jadi kalau pertanyaan jaringan apakah yang berperan? Berarti jaringan kutikula atau bisa modifikasi dari jaringan epidermis. Mudah kan? Nah, mungkin, cukup sekian dari Kakak, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ilmunya, apa namanya, tunggu video selanjutnya. Salam berprestasi.